Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK, register perkara nomor PDM 125-JKTSL-10-2022. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan ini dengan tertib, aman, dan lancar. Selanjutnya pembukaan dianggap dibaca. Dari poin-poin dalam nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK maupun pembelaan pribadi dari terdakwa, kami penuntut umum berkesimpulan terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK yang mana replik ini kami bahas dalam dua bentuk, yaitu tanggapan umum. Satu, bahwa setelah kami penuntut umum membaca dan menelaah nota pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa, semuanya berfokus kepada satu titik, bahwa terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa didasarkan dengan perintah yang sah dan keadaan memaksa dengan alasan sebagai anggota Polri wajib patuh terhadap perintah. Namun terdakwa dan penasihat hukum lupa akan penggalan kalimat lanjutannya, yaitu perintah yang sesuai dengan norma hukum, moral, dan kesopanan. Sehingga dengan demikian, atasan tertinggi seorang Polri di Republik Indonesia itu adalah hukum, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di NKRI ini berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, Polri juga harus tunduk terhadap hukum, apalagi Polri adalah penegak hukum. Sehingga seharusnya anggota Polri lebih peka dan lebih mengetahui mana tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Dua, bahwa tindakan bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga mendalilkan dasar hukum perintah yang sah tersebut melalui adanya surat perintah nomor Sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing HUK .6.6 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022. Tapi justru terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berpura-pura lupa atas suatu fakta bahwa surat perintah tersebut telah diuji oleh lembaga pengawas Polri yang kredibel, independen, sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria terdakwa yang dihadapkan depan persidangan ini, yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadip Propam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 garing HUK .6.6 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Brigjen Hendra Kurniawan, yang mana walaupun ada surat perintah tersebut pelanggar atas nama Agus Nurpatria terdakwa dalam perkara ini tetap diputus melakukan permukatan jahat dengan AKP Irfan Widianto dengan cara memerintah AKP Irfan Widianto untuk cek dan amankan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Duren 3. Dengan demikian secara fakta dan secara yuridis, surat perintah Kadip Propam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 Romawi garing HUK .6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2020 adalah tidak sah. Dan tentang hal itu tidak perlu pendapat ahli adecat yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa untuk menjelaskannya, maka tentang hal tersebut sudah terbantahkan secara fakta. Ketiga, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada kesimpulannya menyatakan terdakwa Agus Nurpatria tidak bersalah melanggar dakwaan pertama primer melanggar 49 pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan dalil atau dasar hukum pasal 51 KUH pidana pasal 48 KUH pidana, yang mana hal tersebut memperlihatkan suatu kegamangan, keraguan-raguan, dan tidak konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa Agus Nurpatria dan penasihat hukum terdakwa membenarkan ada perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Agus Nurpatria tetapi tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 dan pasal 48 KUH pidana. Bahwa tentang pasal 51 KUH pidana sudah dijelaskan sebelumnya dalam surat tuntutan pidana yang merupakan satu kesatuan dengan replik ini, dan sudah terbantahkan bahwa pasal 51 KUH pidana tidak dapat diterapkan karena surat perintah Kadip Propam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 Romawi garing HUK .6.6 2022 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan terdakwa dalam berkas terpisah adalah tidak sah, yang mana surat perintah dimaksud sudah diuji dalam sidang Kode Etik Polri. 5, bahwa tentang dalil penasihat hukum yang menggunakan pasal 48 KUH pidana, yaitu karena adanya daya paksa, harus dikesampingkan dengan alasan yaitu adanya natural feiten, hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Yang masih ada kaitannya dengan perkara akuo, yaitu perkara pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Perdi Sambo DKK yang baik secara langsung atau tidak langsung dengan perkara akuo,
sebagaimana sudah menjadi fakta hukum persidangan tersebut telah diketahui publik atau telah terpublikasi, yang mana secara umum diketahui bahwa seorang Brigadir Ricky Rijal Wibowo, notabene merupakan bawahan yang jauh pangkatnya di bawah Ferdy Sambo yang merupakan pejabat utama Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2, berani menolak perintah permintaan yang disampaikan langsung oleh Ferdy Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Apalagi terdakwa Agus Nurpatria yang berpangkat Komisaris Besar Polisi KBP Perwira Menengah yang tingkatan pangkatnya sangat jauh di atas Brigadir Ricky Rijal Wibowo, dan terdakwa Agus Nurpatria tidak berhadapan langsung dengan Ferdy Sambo sehingga tidak merasakan langsung adanya tekanan atau daya paksa dari Ferdy Sambo. Masa tidak berani menolak? Terdakwa sebagai perwira menengah yang mana mengutip makna perwira dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata adjektiva atau kata sifat yang memiliki arti gagah berani. Dengan demikian terdakwa Agus Nurpatria sebagai perwira kebanggaan Polri, masyarakat dan bangsa harus gagah berani menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan melawan kebatilan, yakni perintah saksi Ferdy Sambo yang diteruskan saksi Hendra Kurniawan kepada terdakwa Agus Nurpatria karena secara prinsip permintaan Ferdy Sambo adalah merupakan sesuatu yang batil. Dari hal tersebut di atas, maka dalil penasihat hukum terdakwa yang ingin menerapkan pasal 48 KUH pidana tentang daya paksa harus dikesampingkan majelis hakim demi keadilan, karena dalil atau alasan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak tepat sehingga harus ditolak. Namun selain itu, uraian pledoi dan dalil-dalil yang dikemukakan terdakwa Agus Nurpatria dan penasihat hukumnya yang mengada-ngada karena berusaha membangun konstruksi hukum yang baru, yaitu cocok lagi dengan kesesatan fakta dan kesesatan yuridis yang nyata tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat untuk digunakan menggugurkan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Maka untuk menghindari kesesatan fakta dan kesesatan yuridis tersebut dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang mengarah kepada logikal falasi, yaitu tipe argumentasi atau alasan berdasarkan pemikiran logis yang buruk yang terlihat seolah-olah benar namun mengandung kesalahan dalam penalarannya, atau argumen yang mengarah pada kesimpulan yang terlihat benar padahal tidak benar. Maka perlu diingat pendapat Martin Luther yang mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya logikal fallacy tersebut seharusnya kepatutan dijadikan parameter kebenaran material dari suatu fakta. Ketujuh, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan pada pembacaan pledoi, kami hanya menerima dan mengakui barang bukti yang diajukan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, dan bersikap menolak seluruh barang bukti yang tidak pernah diajukan dan diperlihatkan pada saat pemeriksaan saksi dan ahli. Karena suatu barang bukti harus diperlihatkan dan ditanyakan kepada para saksi yang hadir di persidangan untuk dapat menilai apakah barang bukti tersebut mengandung nilai pembuktian atau tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.